Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh lagi berjumpa dalam ibadah keluarga pada tanggal 15 Juli 2020. Ibadah keluarga pada malam hari ini dipimpin oleh Penatua Joanna Ginting. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Gita Bakti 5. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa awal dari ibadah kita ini. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita menyanyi dari Gita Bakti 61 ayat 1. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membaca firman pada malam hari ini, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, syukur terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan saat malam hari ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami baca, kami dengar, kami boleh dapat mengerti apa yang Tuhan maksud dan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Olehnya Tuhan tetap pimpin kami, hati kami, roh kami, pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan ini. Pakailah hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan biarlah bukan dari mulut hamba sendiri tapi daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan baca Alkitab sesuai dengan SBU yang terambil dari kitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Dimohon untuk berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Pembacaan Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja,
yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat kepada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan duduk. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Kiranya kasih dan damai sejahtera kita yang dari Tuhan Yesus Kristus tetap ada dan menyertai kita semua. Pembacaan kita terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 dan saya akan mengambil judul Jangan Menjadi Batu Sandungan. Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah kita berpikir bahwa setiap langkah hidup kita, setiap sepak terjang kita dapat memberi pengaruh kepada orang lain? Apalagi kita sebagai orang Kristen. Kita perlu menyadari bahwa kita akan selalu menjadi perhatian, selalu diperhatikan, bahkan dinilai oleh orang sekitar kita. Apalagi kita yang kebetulan mungkin sebagai pelayan di gereja. Tetapi jika kita bertanggung jawab kepada sebutan sebagai anak Tuhan, tentunya tindakan kita, sikap kita, apalagi ucapan kita, seharusnya membawa dampak yang positif bagi orang yang ada di sekitar kita. Yang di dalam arti kita dapat mengarahkan serta membawa orang lain untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Bila tidak, maka keberadaan kita hanyalah sebagai batu sandungan buat orang lain, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang dimaksud dari pengajaran Paulus di dalam bacaan kita malam hari ini. Yang walaupun di dalam konteks yang kita baca adalah tentang makanan yang haram dan yang tidak haram, makanan yang halal ataupun yang haram. Di ayat yang pertama disebut, Rasul Paulus mengatakan tentang daging persembahan berhala. Orang Korintus tahu tentang hal itu. Orang Korintus tahu dan paham apa yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Terlebih tentang makanan yang untuk persembahan berhala tersebut. Rasul Paulus tetap mengingatkan ke mereka, kalaupun mereka memiliki pengetahuan tentang hal itu, tetapi janganlah menjadi sok tahu, apalagi sombong. Tetapi tetap berhati-hati, tetap waspada di dalam bersikap. Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa memungkiri atau menyangkali bahwa banyak di antara kita yang masih merasa memiliki pengetahuan, merasa berpengetahuan yang akhirnya menjadi sok tahu. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Kira-kira apa arti sebuah pengetahuan, terlebih pengetahuan tentang agama? Saudara kita sebelah menyebutnya sebagai ilmu agama. Atau pengetahuan kita tentang Alkitab, teologi,
Tetapi bila semua itu tidak dibarengi dengan hikmat yang dari Tuhan, hasilnya hanyalah kesombongan rohani. Yaitu tadi yang saya katakan, merasa lebih berpengetahuan dari orang lain. Rasul Paulus membandingkan antara pengetahuan dengan kasih. Bisa kita baca di ayat 3 dan sampai 6. Yang di dalam arti ketika kita memiliki pengetahuan, entah itu pengetahuan apa saja, bagikanlah kepada orang lain tanpa merasa diri kita ini hebat, tanpa merasa diri kita ini paling bisa daripada yang lain, tetapi tetap menyadari bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Di ayat 2 juga jelas tertulis, siapa yang mengklaim sendiri berpengetahuan, justru itu membuktikan diri itu tidak ada apa-apanya. Contoh yang sering terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu. Kalau kita mendengar ada orang yang mengunggulkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri dengan apa yang dia punya, apalagi tentang pengetahuan yang dia miliki. Omong ini itu segala macam, pasti terucap spontan, kita yang mendengar, gak ono kecap nomor loro. Pasti sebutan seperti itu, ucapan seperti itu keluar. Namun adalah lebih bijak bila kita ini selalu memiliki pikiran dan sikap bahwa selama kita bisa membagi sesuatu kepada orang lain untuk kebaikan orang lain, lakukan saja tanpa perlu mempromosikan diri kita sendiri. Mari kita kembali kepada bacaan kita di ayat yang ke-8. Di sini Rasul Paulus mengatakan, adalah tidak rugi bila kita memakannya. Kalaupun kita tidak memakannya, juga tidak ada untungnya. Karena apapun yang kita buat, bila kita tidak menghasilkan sesuatu yang baik, bila tidak berdampak sesuatu bagi orang lain sekitar kita, semua itu tidak ada artinya, Bapak Ibu sekalian. Buat kita tidak ada artinya, apalagi buat orang lain. Tanpa hikmat, tanpa sikap takut akan Tuhan, tanpa didasari oleh kasih yaitu Yesus sendiri, maka kita hanyalah menjadi bahan pembicaraan orang lain. Masih ingat firman yang mengatakan, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Semua merasa, ini loh ilmunya ini lebih benar, ilmu ini lebih benar. Tapi Paulus mengatakan, ya Apolos menanam, Paulus menyiram, tetapi Tuhanlah yang menumbuhkan. Olehnya Paulus menjelaskan tentang hal tersebut di atas, bahwa ada satu pengajaran sangat mendasar, bahwa janganlah pengetahuan yang kita miliki ini membuat kita ini lupa diri. Bila hal ini terjadi, tanpa kita sadari, kita ini sudah berdosa. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Di ayat yang terakhir, di ayat 13, ini adalah komitmen Paulus untuk menjaga diri sendiri. Menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan orang yang ada di sekitarnya saat itu. Memang menjaga diri sendiri itu sangat perlu. Membawa diri dengan menjaga sikap, apalagi status kita sebagai orang Kristen, tidaklah mudah. Kita ini seperti ikan yang di tempat kaca. Semua orang dapat melihat gerak-gerik kita. Semua orang dapat menilai bagaimana kita. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan hidup kita keseharian. Jadi jangan kita menjadi batu sandungan. Sebagai makhluk sosial kita ini diberi dan memiliki kebebasan. Tetapi kebebasan seperti apa yang kita jalani saat ini? Kebebasan bertanggung jawab atau kebebasan kebelabasan? Tanpa mau melihat dan enggak peduli dengan dampak yang akan muncul nantinya. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini 15 Juli berkaitan dengan ulang tahun Pelkat GP. GP, Gerakan Pemuda. Masa muda, masa yang paling rawan. Masa muda, masa di mana seorang ini mencari jati diri. Ingin diakui dari banyak bidang. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengingatkan, menasehati anak-anak kita dan para pemuda untuk hidup di dalam perkenaan Tuhan. Usia yang sangat produktif. Mereka banyak memiliki kesempatan dan waktu untuk mengekspresikan apa yang mereka miliki, yaitu pengetahuan tadi.
Jangan kita ini memberangus ide-ide para pemuda, tapi biarlah para pemuda ini menggunakan pengetahuan mereka untuk keagungan nama Tuhan. Gereja, orang tua hendaknya mendukung ide-ide mereka para pemuda. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita renungkan bersama-sama. Kita ini mau jadi batu penjuru atau batu sandungan. Pilihan ada pada sikap kita masing-masing. Mari kita sama-sama belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semua kita, mulai dari diri kita masing-masing, mulai dari rumah tangga kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, kita mencoba belajar untuk hidup berkenan pada Tuhan. Kita sadar memiliki pengetahuan, kita pun sadar bahwa semua itu daripada Tuhan. Kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, kami dengar bersama. Firman Tuhan yang sudah mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami kembali. Supaya kami ini hidup berkenan pada Tuhan. Menyadari kami bahwa apa yang kami miliki itu semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami tetap memerlukan kasih anugerah Tuhan untuk kami dapat melakukan apa kehendak Tuhan di dalam firman yang sudah kami baca. Biarlah melalui kehidupan kami setiap hari Tuhan, kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami, dan kami boleh menjadi batu penjuru dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kesemuanya itu ya Tuhan. Dan saat malam hari ini kami berdoa bagi jemaat secara keseluruhan, jemaat GPIB Bukit Zaitun. Dari yang anak-anak sampai para oma dan opa ya Bapak. Tuhan mengerti keberadaan mereka semua, di mana saat ini anak-anak sudah menyelesaikan sekolah, ujian, dan juga yang masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kami percaya bahwa ketika kami mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Begitu juga untuk jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang ada sakit di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan lawat mereka masing-masing. Tuhan tetap berkekuatan kepada mereka, terlebih keluarga yang mendampingi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak kekasih kami, anak dari Bapak David Sinai. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang mereka alami saat ini. Biarlah dengan kasih-Mu Tuhan Engkau menjamah kedua anak kekasih ini, Devon dan Nona. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Dan bertepatan dengan hari ulang tahun Pelkat GP, kami berdoa bagi para pemuda yang ada di Bukit Zaitun ini Bapa, secara khusus. Tuhan, biarlah kasih-Mu tetap menyertai mereka yang saat ini mungkin di dalam kuliah mereka, ataupun usaha mereka mencari pekerjaan Bapa. Biarlah mereka tetap bersandar kepada Tuhan, tetap meminta pertolongan daripada Tuhan, dan tetap menyadari bahwa Tuhan lebih tahu, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka. Begitu juga untuk para pemuda yang mungkin mencari jodoh dengan pasangan Tuhan, Tuhan tetap menyertai mereka, sehingga hubungan mereka adalah hubungan yang baik, sesuai dengan kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Dina Haba sebagai Ketua Majelis Jemaat di Bukit Zaitun ini. Tuhan tetap beri kekuatan, kesehatan bagi Ibu Dina Haba. Biarlah Tuhan mampukan pendeta Ibu Dina Haba ini untuk mengembalakan seluruh jemaat yang Tuhan percayakan, yaitu jemaat Bukit Zaitun. Tuhan beri kesehatan bagi Bapak Haba, Grace maupun Angel. Biarlah kasih setia Tuhan tetap memelihara Ibu Pendeta Dina Haba. Begitu juga dengan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang tidak pernah sempurna. Biarlah Tuhan yang menyempurnakannya bagi kami semua. Dengarlah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kasih, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Namun kita mengingat dari Amsal pasal 3 ayat 8 dan yang ke-9. Ayat 9 dan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Gita Bakti 86. Bapak Ibu sekalian, kita akan doakan persembahan kita. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami melalui persembahan ini. Dalam kuasa dan kemurahan-Mu ya Bapa. Persembahan ini kiranya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang dan berguna bagi pelayanan dalam jemaat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akhiri persekutuan kita pada malam hari ini, kita menyanyi dari Gita Bakti 116. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Kita masuk dalam pengutusan.
Bapak dan Ibu, setiap kita ini memiliki pengetahuan, tetapi janganlah pengetahuan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita satu hati, kita terima berkat. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini, esok, dan selama-lamanya.